rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, kita berjumpa kembali pada Sabda pagi hari ini, edisi Sabtu 4 November 2023. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Olehnya itu kita mohon pertolongan, kekuatan daripada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah siang dan malam hari, terpujilah Engkau Tuhan, karena berkat kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami boleh dibangunkan untuk menapaki kehidupan hari di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, baik itu berkat penyertaan-Mu kepada kami, berkat kesehatan yang selalu nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan berita firman-Mu. Baiklah berita firman-Mu ini akan menjadi pedoman dalam menuntun kami dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema yang diambil dalam pembacaan kita saat ini yaitu penyambung lidah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai juru bicara Tuhan Allah, seorang nabi adalah juga manusia yang hidup pada zaman yang sama dengan mereka yang mendengar apa yang dikatakannya. Oleh karenanya, ia juga tentu mengalami situasi sosial, ekonomi, dan politik dengan berbagai dinamikanya seperti yang dialami oleh para pendengarnya. Amos tentu saja juga mengalami dengan nyata situasi sosial yang syarat dengan keberdosaan yang dilakukan oleh bangsanya. Dan seorang nabi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Allah. Walaupun ia sendiri juga tak pernah merasa menjadi manusia yang paling unggul di antara kaumnya. Dan ketika ia berkata-kata pun, tentu seorang nabi tak berkata-kata dengan keangkuhan dan keinginan untuk dipandang lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan Allah. Seorang nabi sadar bahwa ia hanyalah seorang juru bicara yang harus berbicara ketika Tuhan Allah menyatakan firman-Nya. Di suatu sisi, seorang nabi tentu merasa benci dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat. Dan di sisi lain, ia juga tentu merasakan atau merasa kasihan jika umat harus menanggung hukuman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi pengikut Yesus Kristus berarti dipanggil untuk hidup dalam perjuangan menjalankan perintah-perintahnya sambil diutus untuk mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia. Tugas kenabian yang diemban oleh murid-murid Yesus Kristus seperti para nabi dahulu bukan hanya melalui perkataan dan kesaksian, namun juga melalui hidup yang diresapi oleh semangat Yesus Kristus, yaitu semangat salib dan kebangkitan. Dengan demikian, panggilan dan perutusan untuk menjalankan tugas kenabian sebagai murid Yesus Kristus adalah
perutusan untuk mewartakan salib dan kebangkitan, pengorbanan dan hidup sebagai manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Banyak pengikut, banyak jemaat, banyak orang yang berkata percaya, namun tidak semuanya melakukan sepenuhnya apa yang ia percayai atau yang ia imani. Karena itu, kritikan firman Tuhan atau teguran harus didengar, diresapi, dan dilakukan. Kepada bangsa Israel, firman Tuhan Allah mengeritik cara hidup mereka dengan menghancurkan hati mereka. Menyinggung perasaan mereka, barulah terlihat siapa yang setia dan yang tidak setia. Bagi kita orang Kristen, kritik firman dinyatakan untuk membuktikan siapa gandum atau sekam. Apakah benar-benar kita percaya pada Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai harta paling berharga dalam hidup? Ataukah ada keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri kita? Tuhan Allah selalu memanggil nabinya untuk menyampaikan pesannya. Tuhan Allah tidak pernah diam ketika melihat kita berdosa. Ia selalu datang baik dengan keras ataupun dengan lembut untuk menyadarkan kita agar kita bertobat dan kembali kepadanya, sehingga kita hidup di jalan selamatnya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami sudah merenungkan akan berita firman-Mu. Baiklah, berita firman-Mu ini akan menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami bimbang dan belum sadar seutuhnya tentang pengorbanan-Mu. Kami datang untuk meminta pertolongan-Mu agar kami hidup di jalan selamat-Mu. Amin. Demikianlah sabda pagi untuk saat ini. Dan kita akan berjumpa pada sabda pagi selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Maju terus, maju terus.